Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ayuhal hadirun, ayuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Jemaah salat Idul Adha 1443 Hijriah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di pagi hari ini, Allah berikan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya. Mencurahkan rizki yang begitu banyak kepada kita semuanya. Sampainya di pagi hari ini, kita bisa mengerjakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di setiap takbirnya, rukuknya, sujudnya, sampai tadi salamnya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita semuanya, Rasul kita semuanya, yang kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada sholat Idul Adha di pagi hari ini termasuk daripada umat beliau yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kami selaku khatib di atas mimbar memberikan wasiat takwa kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang khatib sampaikan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan, Nabi mewasiatkan kepada kita semuanya untuk ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semuanya berada. Di masjid kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat kerja kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sekolah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kampus kita juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lapangan, di jalan kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu ma kunta, dimanapun kalian semua berada. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Alhamdulillah, tepat di pagi hari ini, di menit ini, di jam ini, sedari malam sampai pagi hari ini, pekikan suara takbir, tahlil dan tahmid memenuhi bumi dan langit untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di belahan bumi yang lain, saudara-saudara kita yang sedang berada di Makkah Al-Mukarramah, sedang menunaikan ibadah hajinya, mereka pun sedang berbahagia mengucapkan talbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masya Allah, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berbahagia di tempat ini. Mereka saudara kita yang di Mekah Al-Mukarramah pun mereka sedang berbahagia. Kenapa demikian? Karena memang ada wasiat dari Rasulullah SAW ketika memasuki hari raya, kita semuanya diperkenankan, dianjurkan untuk berbahagia. Perhatikanlah sabda Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin 'aidan wa inna hadzal yaum 'aiduna. Wahai Abu Bakar,
sesungguhnya setiap kaum, setiap masyarakat itu punya hari rayanya. Dan sesungguhnya di hari ini adalah hari raya kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah kita yang sedari awal hari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah diisi dengan ketaatan kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah, bergembiralah orang-orang yang sudah mengerjakan puasa hari Arafah, memperbanyak zikir dan doa di hari Arafah. Berbahagialah kita semuanya yang sudah melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Berbahagialah mereka, orang-orang yang sudah menyiapkan hewan kurbannya. Berbahagialah mereka yang sampai di detik hari ini masih diberikan keimanan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagialah dan bergembiralah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah ayat yang Allah maktubkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-27 menceritakan dua anak Nabi Adam alaihi salam. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan syariat puasa di hari Arafah. Kita diberikan syariat melaksanakan ibadah haji. Kita diberikan syariat untuk menyembelih udhiyah. Itu semuanya semata-mata Allah tujuankan untuk kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Di penghujung ayatnya, ayat tersebut menyampaikan, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya betul-betul hanya Allah menerima amal soleh dari orang-orang yang bertakwa. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takwa tidak akan bisa diraih kecuali dengan dua jalan. Yang pertama dengan cara belajar, menghadiri majelis ilmu. Kemudian yang kedua beramal soleh. Kalau misalkan ada orang yang berilmu akan tetapi tidak beramal soleh, maka tidak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dan pun demikian, ketika ada orang yang mengamalkan satu ibadah tetapi tidak memahami apa yang dia kerjakan, maka itu pun juga tidak termasuk orang yang bertakwa menurut Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah, salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takwa menjadi solusi bagi kehidupan kita semuanya. Sesuai yang Allah sampaikan melalui surat Al-Ahzab ayat ke-70 sampai ke-71 yang khatib sampaikan juga di depan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang mengaku di dalam dadanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang betul, ucapkanlah perkataan-perkataan yang jujur, ucapkanlah perkataan-perkataan yang ma'ruf. Ketika engkau bisa mengerjakan itu semua, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, maka masyarakat kalian akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kecerahan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa di antara kalian semua. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah negara yang besar pun demikian, memisalkan begitu banyak orang-orang yang pandai, begitu banyak orang-orang yang cerdas, begitu banyak para pakar yang ada di dalam negeri tersebut, akan tetapi masih terjadi korupsi di mana-mana, masih terjadi perzinahan di mana-mana, masih terjadi kemaksiatan di mana-mana, sesungguhnya negeri itu tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan orang yang pandai, tidak kekurangan para pakar, akan tetapi negeri tersebut kekurangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat momentum Idul Adha, maka kita akan teringat dengan Nabiullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyebutkan nama tentang kisah Nabi Ibrahim, kita akan mengingat bahwasanya Nabi Ibrahim hanya sekedar mendirikan Ka'bah. Nabi Ibrahim menghancurkan patung.
Nabi Ibrahim tidak mempan ketika dibakar. Nabi Ibrahim memerangi kemusyrikan. Akan tetapi ada satu hal yang sering luput di antara kita semuanya, bahwasanya Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bapak kita semuanya. Millata abikum Ibrahim. Agama bapak kalian, abikum bapak kalian semuanya Ibrahim. Terdapat di surat Al-Hajj ayat ke-78. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah satu pelajaran yang sering dilupakan oleh kita semuanya, bahwasanya Nabi Ibrahim adalah bapak kita semuanya. Maka engkau yang menjadi seorang bapak sampai sekarang, ketika ingin menjadi seorang bapak yang sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala, maka pelajarilah kisah-kisah Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai uswah figur seorang bapak, Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita semuanya ketika beliau berdoa begitu cerdas dan sangat panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ambil sebuah doa yang beliau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, terdapat di surat Ibrahim ayat ke-35 sampai ke ayat 41-nya. Ambillah ketika kita membuka ayat ke-37-nya. Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun." Jamaah salat Idul Adha, perhatikanlah doa Nabi Ibrahim yang disampaikan di surat Ibrahim ke-37. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pertama kali mengibah kepada Allah Subhanahu wa taala, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beginilah cara doa yang betul. Sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta satu permohonan, seenggak-enggaknya kita memulai untuk memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku bahwasanya kita lemah, mengaku bahwasanya kita tidak bisa melakukan apapun, la haula wala quwata illa billah, kecuali dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa pertama yang Nabi Ibrahim sampaikan kepada Allah, beliau meminta seperihal tentang ibadah. Kemudian Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perihal muamalah. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ma'isyah untuk keturunannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi berdoa, Allah ya Rabb, Allah ya Rabb, aku tinggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, akan tetapi saya tinggalkan keturunanku tersebut di dekat rumah yang engkau muliakan ya Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu isyarat dari Nabi Ibrahim, ketika kita memiliki anak, kemudian kita bertempat tinggal, carilah tempat tinggal yang dekat dengan masjid. Ketika kita menyekolahkan anak, memberikan pendidikan kepada anak, carilah sekolah-sekolah yang mengajarkan tentang syariat-syariat Islam, yang mengajarkan soal masalah kecintaan dengan masjid. Jangan sampai kita lupakan, kita memiliki banyak anak, akan tetapi anak kita tidak kenal dengan masjid. Anak kita jauh dengan masjid. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya perihal soal masjid. Nabi Ibrahim pertama kali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya keturunannya didekatkan dengan masjid. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permintaan kedua, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Yang kedua, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya beberapa orang, banyak dari kalangan manusia, condong dan perhatian kepada keturunannya tersebut. Perhatikanlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar pintar ke masjid, akan tetapi dia juga pintar dalam perihal kemasyarakatan. Sungguh sangat menyayangkan ketika ada orang yang rajin menjadi ahli sholat, akan tetapi tidak bisa bermuamalah di tengah masyarakat. Omongannya culas, sifatnya sombong, omongannya kasar, tidak bisa dibenarkan oleh masyarakat. Sangat menyayangkan kalau misalkan ada orang-orang yang sudah sholat akan tetapi tidak diterima di tengah masyarakat. Bukankah penting sekali ketika kita memiliki keturunan kita dicintai oleh masyarakat?
kehadirannya dirindui oleh masyarakat, dan ketika dia berbicara di tengah masyarakat, ucapannya menjadi ucapan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Permintaan yang ketiga yang Nabi Ibrahim sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ketika engkau sudah menjadikan anak-anak hamba menjadi ahli-ahli salat dan dia juga baik di tengah masyarakat, maka permudahlah urusan maisyahnya. Nabi Ibrahim seakan-akan memahami, ketika urusan salatnya baik, maka urusan muamalahnya juga akan baik. Ketika urusan muamalahnya akan baik, maka urusan maisyahnya pun akan baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya yang Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Begitu pentingnya syariat salat, Nabi Ibrahim mengulang kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dirinya dan juga seluruh dzurriyyahnya, keturunannya dijadikan menjadi ahli salat. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak syariat yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang paling berbeda adalah syariat salat. Syariat zakat Allah sampaikan melalui wasilah malaikat Jibril. Syariat jihad Allah sampaikan melalui wasilah malaikat Jibril. Perintah soal masalah berbuat baik kepada orang tua Allah sampaikan melalui malaikat Jibril. Akan tetapi perihal syariat salat, Allah Subhanahu wa taala langsung mengundang Rasulullah SAW untuk hadir di depannya, seperti peristiwa Isra Mi'raj yang kita ketahui. Bukankah demikian? Begitu pentingnya syariat salat sampai Allah sendiri yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat menyayangkan. Sungguh sangat menyayangkan sekali ketika misalkan ada seseorang yang memiliki anak yang banyak, akan tetapi anak-anaknya tidak bisa mengerjakan sholat, tidak hafal doa-doa yang terdapat di dalam gerakan-gerakan sholat. Pendidikannya tinggi, titelnya sangat tinggi, akan tetapi tidak bisa mengerjakan sholat. Naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa berikutnya yang Nabi Ibrahim sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi filli wali walidayya walil mu'minin wa yauma yaqumul hisab. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya beliau dijadikan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Otomatis ketika orang tua bisa berbakti kepada orang tuanya, maka anak pun akan berbakti kepada orang tuanya. Pun demikian fahmu mukhalafahnya. Ketika ada orang tua berbuat durhaka kepada orang tuanya, maka otomatis anaknya akan berbuat durhaka kepada orang tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata soal masalah berbakti birrul walidain kepada orang tua, birrul walidain yang paling sejati, birrul walidain yang paling betul itu adalah menjadi penghafal Al-Qur'an. Kenapa menjadi penghafal Quran? Ketika nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, kita semuanya ketakutan, dalam keadaan gelap, tidak ada yang diberikan pakaian kemuliaan kecuali orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an dan orang tua yang anaknya menghafalkan Al-Qur'an. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaahnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis dari Anas bin Malik, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, ketika dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah menyampaikan, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Qalu man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Mereka itu adalah para penghafal Al-Quran, keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki seorang anak, kemudian anak kita hantarkan ke sebuah lembaga pendidikan yang di situ terdapat program penghafal Al-Quran, maka seakan-akan kita berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ya Rabb, saya hantarkan anak hamba ke lembaga ini, saya hantarkan anak hamba ke pondok pesantren ini yang terdapat program menghafalkan Al-Quran supaya anak hamba menjadi keluarga engkau, supaya anak hamba menjadi orang-orang yang engkau istimewakan. Maka jamaahnya di mata Allah Subhanahu wa taala, jangan dianggap remeh kalau misalkan kita memiliki anak, kemudian anak kita hadirkan ke lembaga pendidikan yang ada program menghafal Al-Quran.
Perhatikanlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ayat di surat Abasa ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa ngerinya kejadian hari kiamat. Fa idza ja'atis shakhah, ketika sangkakala ditiup oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang berlarian. Semuanya berlari. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Bukankah dari ayat ini cukup memberikan gambaran kita betapa dahsyatnya hari kiamat tersebut? Ketika sangkakala ditiup oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, semua manusia lari. Manusia lari dari saudaranya, meninggalkan bapak ibunya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan anak dan istrinya. Karena ketika itu semuanya dalam keadaan ketakutan. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan para penghafal Al-Qur'an. Penghafal Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menghafalkan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalam hatinya dan ingatannya terdapat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat beruntung sekali kalau misalkan kita sebagai orang tua memiliki anak yang bisa menghafalkan Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak doa Nabi Ibrahim yang termaktub di dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat ke-124 sampai 129. Kemudian ada di surat Ibrahim, ayat ke-35 sampai ke ayat 31. Kemudian ada di surat Asy-Syu'ara di ayat ke-83 sampai 90. Dan juga ada di surat Safat di ayat ke-100-nya. Dari sekian banyak doa tersebut, Nabi Ibrahim tidak meninggalkan soal kebaikan masalah keturunan. Durriyah. Semuanya disebutkan oleh Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam sebagai figur seorang bapak. Maka kita yang menjadi seorang bapak sampai di detik ini ketika memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan doa kebaikan untuk keturunan kita. Jangan tinggalkan doa keselamatan untuk keturunan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak nikmat memiliki anak-anak yang soleh, ada satu kenikmatan yang sering kita lupakan, yaitu ketika memiliki anak, kemudian anak-anak kita rukun sampai mereka tua, rukun sampai mereka semuanya dewasa, rukun sampai kita semua masuk dalam usia senja. Betapa bahagianya seorang orang tua yang di usia senjanya sudah lemah di atas tempat tidurnya, kemudian datang anak-anak yang dan juga cucu-cucunya yang menghafalkan Al-Quran, memijit tangan dan kakinya, kemudian berdoa sambil melatunkan murojaah Al-Quran. Betapa bahagianya suasana tersebut. Akan tetapi, betapa banyak juga orang tua yang mengalami sakit luar biasa sebelum datang kesakitannya. Merasakan kematian sebelum datang kematiannya ketika mendapatkan anak-anaknya saling menghardik, saling mencela, rebutan harta dan tanah warisan. Betapa sakitnya orang tua ketika mereka dalam keadaan tersebut. Ketika dia sakit di atas tempat tidur, tidak ada yang hadir. Ketika dia merasakan merintih kesakitan di tempat tidur, tidak ada yang peduli. Ketika dia meminta untuk ditemani, tidak ada yang memahami keinginannya. Na'udzubillah min dzalik, kalau misalkan kita memiliki keturunan demikian. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kembali doa-doa yang Nabi Ibrahim panjatkan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi figur ayah yang sesuai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khutbah kita tutup, satu bab terakhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita semuanya perihal soal masalah Idul Adha. Bukankah di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita melalui jalur Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau menyampaikan kepada kita semuanya, ma'amila ibnu Adam yauman nahri, tidaklah sebuah amal yang dikerjakan oleh ibnu Adam amalan ahabba ilallahi azza wa jalla, amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla min hiraqatid dam, yaitu menumpahkan darah. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha
wa adlafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ay yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsa. Rasulullah memberikan gambaran kepada kita semuanya ketika kita semuanya masuk dalam bulan-bulan Idul Adha. Amalan terbaik yang bisa kita kerjakan itu adalah menyembelih hewan udhiyah. Dan bahkan Rasulullah SAW sampaikan, mereka semuanya akan datang pada hari kiamat bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa adlafiha, dan juga daging-dagingnya dan juga rambut-rambutnya, seluruh bulu-bulunya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala untuk orang yang berkurban. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bersanding lurus dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Ketika kita sudah mengajarkan anak-anak kita mengerjakan sholat, ajarkanlah anak-anak kita untuk bisa menyembelih hewan kurban. Kalau misalkan kita sudah sukses menjadikan anak-anak kita menjadi ahli-ahli sholat, maka kita harus menaikkan level kita, mengajarkan anak-anak kita untuk bisa menyembelih hewan kurban. Karena dari ayat tersebut Allah sandingkan syariat sholat dengan syariat udhiyah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semuanya, alimu auladakum fa innahum makhluquna fi zamani ghairi zamanikum. Ajarkanlah anak-anak kalian, senantiasa berinovasilah dalam mendidik anak-anak kalian, karena anak-anak kalian hidup di zaman bukan zaman kalian. Ketika anak-anak kita hidup di zaman yang bukan zaman kita, maka otomatis tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita juga akan semakin berat dan berbeda. Bukankah sekarang LGBT semakin merajalela? Bukankah pemikiran liberalisme bertebaran di sekeliling kita? Bahkan Syiah pun senantiasa memantau kita. Komunis pun sudah berada di depan mata kita semuanya. Maka kalau misalkan kita tidak berinovasi dalam mendidik anak-anak kita, mendoakan kebaikan untuk keturunan-keturunan kita, maka jangan salahkan kalau misalkan keturunan kita menjadi keturunan-keturunan yang lemah dalam imannya, lemah dalam ilmunya, lemah dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim SAW sebagai figur seorang ayah bagi kita semuanya. Millata abikum Ibrahim. Jangan lupakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah bapak kita semuanya. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan dan juga menundukkan kepala. Kita mengaku lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku memiliki banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku bahwasanya ibadah kita masih sangat kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku kita memiliki banyak salah, kita memiliki banyak dosa yang sampai sekarang belum kita istighfari, belum sampai sekarang belum kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada sholat Idul Adha di pagi hari ini senantiasa diberikan keimanan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau misalkan ada keluarga kita di rumah yang diberikan ujian sakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita memiliki keluarga yang belum bisa untuk hadir ke masjid, belum terbiasa melakukan sholat berjamaah di dalam masjid, mudah-mudahan melalui bulan yang mulia ini, melalui hari yang berbahagia ini, hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampainya dia bisa ikut hadir bersama kita sholat berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai hari ini belum diizinkan, belum diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir berziarah ke Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, mudah-mudahan kita semuanya segera diberikan rezeki untuk bisa ziarah ke sana. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amal kita yang kecil maupun yang besar, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, nas'aluka bi asma'ikal husna wa kalimatika hiyal ulya. Nas'aluka ya Allah bi asma'ikal ulya wa kalimatika hiyal ulya ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ajirna minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al lana wa dhurriyyatana min ahlil Qur'an. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal du'aana, Allahumma taqabbal salatana, Allahumma taqabbal sujudana, Allahumma taqabbal udhiyatana ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.